Pagi Pak, terdengar sapaan seseorang saat Barah memasuki lobi kantor. Bukan, itu bukan suara karyawan yang menyapa Barah, tetapi sebaliknya pria itu yang lebih dulu menyapa security yang bertugas di pintu masuk. Bukannya menjawab, security itu justru melongo ketika melihat atasannya menyapa dengan wajah terlihat sumringah. Apa dunia sudah benar-benar mau kiamat? Gumamnya tanpa sadar. Iya, benar itu, Pak Abdul. Ini sudah akhir zaman, banyak-banyakin bersyukur agar bahagia, sahut Barah sambil terkekeh kemudian berlalu. Lagi-lagi security bernama Abdul itu hanya terbengong dengan mulut menganga. Sejak bekerja di sana belasan tahun yang lalu, ia tidak pernah melihat Barah tersenyum seperti sekarang. Ia sudah bekerja sejak perusahaan itu masih dipimpin oleh ayahanda Barah. Ketika anak pemilik perusahaan itu mengambil alih tanggung jawab, ia sudah lebih dulu bekerja, jadi tahu pasti bagaimana Barah bersikap. Abdul mengucek matanya sendiri sambil menatap ke arah Barah yang melangkah sembari sesekali menebar senyum pada karyawan yang menyapa. Ini aku yang salah lihat? Atau bagaimana? Atau jangan-jangan aku yang salah masuk gedung? Abdul bergumam. Ia lalu mengedarkan pandangan menatap ke arah meja resepsionis. Di sana jelas tertulis nama perusahaan tempat ia bekerja. Enggak, aku enggak salah masuk gedung. Ini memang perusahaan punya Pak Irawan, tapi itu Pak Barah kenapa ya? Pria yang hanya beberapa tahun lebih tua dari Barah itu masih saja terheran sembari menggaruk kepala. Ah, jangan-jangan itu jin yang menyamar jadi Pak Barah, atau jangan-jangan Pak Barah kesurupan. Apa aku panggilkan Ustadz aja biar diruqyah? Siapa yang kesurupan sampai harus diruqyah segala, Pak? Suara seorang pria membuat Abdul terkejut dan menoleh. Pak Alan, cengirnya. Ada apa Pak? Apa ada masalah? Sampai kepikiran buat ruqyah segala? Alan kembali bertanya, karena ia hanya mendengarkan tentang kesurupan dan ruqyah saja. Pak Barah Pak, sahut Abdul. Pak Barah, kenapa dengan beliau? Full senyum Pak. Hah? Iya, full senyum pas sampai kesini aja, langsung nyapa saya, terus senyum juga. Waktu karyawan yang lainnya Pak, saya jadi khawatir Pak. Seumur hidup saya nggak pernah lihat Pak Barah senyum-senyum kayak gitu, cerita Abdul sambil melirik pada Barah yang sedang berdiri menunggu lift terbuka. Alan tidak lagi menanggapi, ia berlalu setelah mengangguk sopan pada Abdul yang juga membalas anggukan kepalanya. Selamat pagi Pak Barah, sapa Alan saat tiba di samping sang atasan. Barah menoleh dan tersenyum. Pagi Alan, gimana kabar kamu hari ini? Tanyanya. Jika saja sebelumnya tidak mendengar cerita dari Abdul, Alan pun pasti akan terkejut dengan perubahan sikap Barah yang 180 derajat. Mungkin jika berubah puluhan derajat saja, ia tidak akan merasa seaneh sekarang. Kabar saya alhamdulillah baik Pak, jawab Alan tetap bersikap profesional meski sebenarnya ia pun sama terkejutnya seperti yang lain. Barah lagi-lagi tersenyum sembari menganggukkan kepala tanpa kata. Tak lama kemudian pintu lift pun terbuka. Alan mempersilahkan Barah untuk masuk lebih dahulu. Setelahnya ia mengikuti. Kenapa pada diem? Kalian gak ikut naik? Barah bertanya pada beberapa karyawan yang masih berdiri di depan lift sembari menekan salah satu tombol agar pintu benda itu tetap terbuka. Bukannya menjawab, orang-orang itu kini sedang bingung seraya saling bertukar pandang. Sejak tadi mereka sudah dibuat bertanya-tanya dengan sikap atasan mereka. Ayo masuk, jangan malu-malu, tangan saya pegal ini, ujar Barah lagi. Alan mengangguk samar pada para karyawan, memberi isyarat agar menurut, meski dengan ragu dan perasaan bingung tidak terkira. Orang-orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan itu akhirnya menurut. Satu persatu masuk sambil mengangguk sopan.
tahan dulu liftnya, tunggu dia, kasihan. Barah kembali berkata saat di depan sana, ia melihat ada seorang karyawan wanita yang sedang berlari menuju lift. Sekali lagi, mereka semua dibuat terkejut dengan permintaan Barah yang biasanya acuh dengan keadaan sekitar. Meski sebenarnya Barah termasuk atasan yang sangat memperhatikan karyawan, itu terlihat dari adanya beberapa peraturan yang berubah lebih ramah pada karyawan sejak ia memimpin. Namun tetap saja saat perhatian itu dilakukan secara terang-terangan dan tiba-tiba seperti sekarang ini, malah membuat semua orang bingung dan berpikir atasan mereka itu aneh. Karyawan perempuan yang tadi berlari agar bisa ikut naik lift bersama yang lain dan ragu untuk masuk saat melihat ada Barah di sana, tetapi tangannya ditarik oleh salah seorang karyawati yang ada di dalam. Pintu lift tertutup, benda itu pun mulai bergerak naik. Keadaan di dalamnya begitu sunyi, senyap dan sedikit mencekam. Semua orang sibuk dengan pikiran masing-masing. Yang mereka rasakan saat ini adalah ingin segera keluar dari lift dan mulai berbagi cerita tentang sikap bos besar mereka yang mendadak murah senyum. Satu persatu mereka pun keluar dari lift saat tiba di lantai tujuan, hingga ketika sampai di salah satu lantai, satu orang karyawan tersisa yang seharusnya keluar di lantai selanjutnya justru ikut keluar karena tidak ingin berada di sana hanya dengan Barah dan Alan saja. "Bukannya kamu harusnya turun di lantai atas?" tanya Alan. Saat karyawan itu hendak melangkah keluar, karyawan perempuan itu harus menoleh. "Ada yang harus saya ambil di lantai ini, Pak," jawabnya sambil tersenyum sopan. "Oh," Alan hanya menyahuti singkat. Meski berwajah datar dan juga jarang tersenyum, tetapi ia sering berinteraksi dengan yang lain. Karyawan tadi pun mengangguk sopan kemudian berlalu, melangkah menjauh yang tidak Alan dan Barah tahu. Saat pintu lift sudah kembali tertutup, karyawan itu kembali lagi berdiri menunggu di depan lift sebelah. "Apa Bapak baik-baik saja?" tanya Alan saat di dalam lift hanya tersisa ia dan sang atasan. Barah mengernyit kemudian menoleh pada pria lebih muda yang berdiri di sampingnya. "Apa saya terlihat tidak baik-baik saja?" ia bertanya balik. "Saya rasa begitu," sahut Alan dengan jujur. "Tapi saya justru merasa baik-baik saja, bahkan lebih baik daripada sebelumnya." Barah mengalihkan pandangan kembali menatap lurus ke depan. Alan hanya mendengkus mendengar jawaban pria itu. "Gak sadar diri atau gimana sih?" gumamnya. Barah yang sebenarnya masih bisa mendengar ucapan sang asisten hanya tersenyum dan memilih abai. Suasana hatinya pagi ini benar-benar sedang baik dan tidak ingin merusaknya dengan mengurusi pandangan orang-orang di sekitar. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di lantai tujuan. Barah keluar lebih dahulu. "Pagi Lydia, kamu terlihat lebih segar hari ini," sapanya saat melewati meja yang sekretaris yang segera bangkit berdiri saat ia keluar dari lift. Gadis itu hanya melotot dengan mulut menganga sambil menatap punggung sang atasan yang melangkah menuju ruangan hingga akhirnya menghilang di balik pintu. Lydia kemudian menoleh pada Alan yang sedang berdiri tidak jauh dari meja kerjanya seraya menatap ke arah yang sama. "Bapak apain Pak Barah? Kenapa beliau jadi korslet?" tanyanya dengan tatapan menyelidik. Alan mengalihkan pandangan pada sang gadis. "Konslet? Kamu pikir Pak Barah itu listrik?" "Iya, memang listrik, tegangan tinggi yang bisa bikin orang langsung kesetrum dan krek." Lydia menggerakkan tangan di depan lehernya. "Habis riwayat. Lebih baik kamu kerja, jangan urusan orang lain," tegas Alan kemudian berlalu menuju ruangannya meninggalkan garis itu. "Dasar kulkas 4 pintu, segera." Selera humornya payah, cibir Lydia sembari menatap kaki ke arah Alan. Mobil yang dikendarai oleh Barah akhirnya tiba di kediaman Anissa. Ia menoleh ke belakang dan ternyata Keandra beserta Kenzo masih tidur nyenyak.
biar aku bangunin Kean, ujar Anissa sambil membuka pintu. Nggak usah, Bara segera mencegah, menahan tangan Anissa. Di detik berikutnya, mereka pun kembali terdiam ketika menyadari bahwa mereka saling bersentuhan. Memang bukan hal yang aneh, tetapi yang berbeda adalah perasaan yang menyertai kejadian itu. Bisa tolong lepaskan? Aku mau turun, pinta Anissa yang lebih dulu tersadar. Oh iya, maaf. Bara segera melepaskan cekalannya. Jangan bangunin Kean, biar aku yang pindahin. Anissa mengangguki ucapan suaminya, kemudian turun dari kendaraan roda 4 tersebut, membuka pagar rumah, lalu membuka lebar-lebar pintu utama agar suami lebih mudah membawa putrinya masuk. Bara perlahan menggendong Keandra yang tidur di mobil, kemudian membawa anak perempuan itu masuk ke dalam rumah. Ibu kira Ken belum bangun. Anissa menatap putranya yang menyusul turun dari mobil. Aku kebangun waktu ayah tutup pintu, Bu. Ya udah, ayo masuk, ibu buatkan pisang goreng mau? Tawar Anissa seraya menuntun tangan putranya. Mau, Bu. Tentu saja Kenzo pun mengangguk. Saat pasangan ibu dan anak itu masuk, mereka berpapasan dengan Bara. Loh, Ken juga bangun? Ayah kira masih tidur di mobil. Ayah tutup pintunya kekencengan, aku jadi terbangun, sahut Kenzo. Maaf sayang, ayah nggak sengaja. Tadi ayah tutup pakai kaki soalnya, kan lagi gendong Kean, sesal pria itu. Ya udah yuk kita pulang. Barah menuntun tangan putranya. Jangan dulu pulang, duduk dulu aja. Aku buatkan kalian cemilan sama minuman hangat. Di luar juga udah turun hujan, ujar Anissa, kemudian berlalu. Antara percaya dan tidak, Bara tertegun mendengarnya. Terasa seperti mimpi ketika wanita itu bersikap lebih ramah seperti sekarang ini. Ayah, ayo, Kenzo yang menarik tangannya membuat Bara tersadar. Oh iya, ayo sayang. Tentu ia senang meski itu tidak berarti istrinya mau kembali, tetapi setidaknya ada kemungkinan yang terbuka lebih lebar. Hanya perlu usaha lagi dan lagi. Bapak senyum-senyum sendiri sampai membuat geger satu kantor itu cuma gara-gara ditawari minum sama Bu Anissa, tanya Alan setelah mendengar cerita Bara ketika akhirnya ia bertanya tentang perubahan sikap pria itu. Memangnya kenapa? Apa ada yang salah? Bara bertanya balik. Gak ada yang salah sih, tapi itu hal yang umum dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan bantuan dari orang lain sebagai balas budi. Lebih baik Bapak jangan dulu terlalu percaya diri. Saya khawatir Bapak kecewa dan itu mempengaruhi kinerja Bapak. Nanti saya lagi yang kena tegur Pak Irawan, ujar Alan panjang lebar. Bara tersenyum manis pada sang asisten. Sepertinya ucapan pemuda itu tidak mempengaruhi suasana hati. Terserah kamu mau bilang apa, saya cuma seneng aja dia udah mau ngomong sama saya, tapi nggak pakai judes. Alan menghela nafas panjang. Ini yang membuat saya malas jatuh cinta. Tingkahnya nggak masuk akal, sindirnya. Kalau urusannya sudah berhubungan dengan hati, semua yang nggak masuk akal pun mungkin terjadi, balas Bara. Senyum benar-benar tidak luntur dari wajahnya. Alan bergidik. Terserah Anda saja, selama itu tidak mengganggu pekerjaan lakukan saja. Siap bos, sahut Bara sambil mengangkat tangan ke posisi hormat, kemudian mengambil salah satu map yang tadi Alan letakkan di atas meja. Sang asisten pun mengangah. Kali ini ia gagal menyembunyikan rasa terkejut, tetapi akhirnya memilih keluar dari ruangan setelah tersadar beberapa detik kemudian. Dasar bos stres. Dia kan bosnya, tapi malah manggil aku bos. Dia itu nyindir atau memang otaknya ketinggalan di tempat Bu Anissa? Baru ditawarin minum dan nyemil aja, dia udah seseneng itu. Apalagi ditawarin yang lain. Alan bergumam sambil melangkah pergi. Baginya semua yang ia lihat itu tidak masuk akal. Memang tidak salah apa yang Alan katakan. Sikap Bara yang tiba-tiba berubah itu menggegerkan seisi kantor. Di waktu makan siang, karyawan sibuk dengan ponselnya karena melalui media sosial mereka bisa bergosip tentang apa saja. Dan kali ini tema gosip mereka adalah
adalah sikap CO mereka. Aku juga lihat sendiri, full senyum guys. Kira-kira itu kenapa ya? Kata Pak Abdul yang udah lama banget kerja di sini. Dia nggak pernah lihat Pak Bara kayak gitu. Aku dengar kemarin-kemarin anaknya sempat sakit karena kecelakaan. Jangan-jangan si bos stres gara-gara anaknya sakit. By the way, Pak Bos tambah ganteng gak sih kalau lagi senyum? Tulis seorang gadis bernama Yuli di grup yang dihuni oleh para wanita tersebut. Iya sih, pakai banget malah. Biarpun usianya udah om-om, tapi sayang seleranya bukan kamu. Balas garis lain bernama Usi, disertai dengan emotikon tertawa mengejek. Tapi seleranya bukan kamu juga kali. Siapa juga yang ngarep aku tahu Pak Bara udah punya istri biarpun gak tahu orangnya yang mana. Usi berkilah. Kamu tahu dari mana? Jangan gosip loh. Yuli mengingatkan temannya. Lah, gosip apaan? Itu Pak Bara udah punya anak. Pernah juga kan waktu itu dibawa ke kantor. Kalau udah punya anak ya berarti udah punya istri dong. Gila Usi. Bener juga sih. Para gadis yang duduk di satu meja yang ada di kantin tersebut sibuk balas pesan melalui grup yang ada di sosial media mereka, mengabaikan makanan yang terhidang di hadapan. Hal itu menarik perhatian Alan beserta Lydia yang datang ke kantin untuk makan siang. Bapak merasa ada yang aneh gak sih di kantin? Mereka pada pesan makanan gitu, tanya Lydia, tetapi menjeda ucapan. Aneh apa? Kamu yang aneh, orang pesen makan di kantin kamu bilang aneh, sahut Alan. Lydia kemudian menatap Keki ke arah partner kerjanya tersebut. Saya belum selesai bicara, Pak. Ya sudah kalau gitu selesaikan. Bukannya protes, Alan membalas dengan nada datar. Lydia benar-benar gemas dibuatnya, tetapi memilih abai karena sudah terbiasa. Maksud saya, mereka pesan makanan tapi dibiarkan dan malah sibuk sama HP. Oh, itu para cewek. Kamu tahu sendiri peraturan di kantor ini tidak boleh bergosip tentang siapapun yang kerja di kantor ini. Mungkin mereka lagi bergosip. Kamu lihat karyawan laki-laki, semuanya aman-aman saja. Lydia mengangguk membenarkan. Iya juga sih, berarti yang lagi mereka gosipin adalah penghuni kantor ini dong. Saya juga pengen tahu siapa yang mereka gosipin. Dengan mengendap-endap gadis yang bekerja di kantor itu sebagai sekretaris CO menghampiri salah satu meja dan berdiri di belakang punggung karyawati. Karena rasa penasaran yang tinggi, ia pun membungkuk dan mengintip dari belakang. Ia sengaja berdeham dan sukses membuat semua yang ada di meja itu terkejut.